berkaitan dengan masalah adanya orang-orang yang mengejek kepada apa yang kita amalkan dari sunnah Nabi. Ini 2 pekan yang lalu di pertanyaan juga sudah saya jawab sebenarnya. Saya sudah jelaskan bahwa ciri dari orang-orang kafir itu mesti mengejek. Sifat orang-orang kafir. Kalau nggak salah saya sudah bacakan beberapa ayatnya. Saya ulangi lagi supaya antum tambah yakin, karena ini harus diulang-ulang terus. Gitu. Yang pertama, antum lihat dalam surah Al-Baqarah bahwa di antara ciri orang kafir itu, ini kita bicara orang kafir dulu, nanti kemudian setelah itu orang-orang munafik, nanti kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, karena mereka nggak mampu untuk membantah hujah-hujah dari Quran dan Sunnah. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 212. Zuyyina alladziina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladziina amanu wal ladziina taqaw fawqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah menyebutkan zuyyina lil ladziina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladziina amanu. Allah menghiasi orang-orang kafir ini kehidupan dunia. Wa yaskharuna minal ladziina amanu, dan mereka mengejek-ngejek, mengolok-olok orang-orang yang beriman. Adapun orang bertakwa itu nanti tempatnya di atas mereka di hari kiamat, yaitu di sorga. Dan Allah memberikan rezeki kepada yang Allah kehendaki tanpa hisab. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 211. Kemudian antum lihat lagi dalam surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah di ayat 65 Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik yang mereka mengejek-ngejek Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di ayat 65, ayat 66. Yang Allah di ayat 64-nya menyebutkan bahwa orang-orang munafik itu takut diturunkan Quran yang mengabarkan tentang hati mereka. Kemudian Allah mengatakan qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Adalah kalian mengejek-ngejek, sesungguhnya Allah akan mengeluarkan apa yang kalian waspadai. Arti kalian takut, kalian demikian. Kemudian Allah sebutkan di ayat 65-nya wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayati wa rasul kuntum tastahzi'un. Kalau engkau tanyakan kepada mereka, mereka sungguh akan mengatakan sungguhnya kami ini bersendau gurau dan bermain-main. Katakanlah apakah dengan Allah, ayatnya dan Rasulnya kalian mengejek. Ini ayat ini turun berkaitan dengan perang Tabuk. Itu ada seorang yang munafik mengatakan bahwasanya para sahabat dan para pembaca Al-Quran ini adalah orang yang paling penakut, paling malas dan buncit perutnya. Kata Auf bin Malik radhiyallahu an, orang Ansar, kamu munafik. Kata, langsung dikatakan munafik. Aku kabarkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Auf datang. Auf belum sampai kepada Rasulullah, ayat sudah turun ayat ini. Dan orang munafik juga datang minta maaf kepada Rasulullah, nggak dimaafkan. Cuma Nabi mengulang-ulang ayat ini. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Kemudian di ayat 66-nya la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian beralasan sungguh telah kafir kalian setelah beriman. In na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Seandainya kami maafkan sebagian dari kalian, kami akan azab sebagian yang lain karena mereka adalah orang-orang yang jahat. Anda perhatikan di sini bahwa di antara ciri munafik selalu mengejek orang-orang Islam. Tapi ejekan ini dibagi oleh para ulama. Ada ejekan, olokan orang-orang itu yang membuat dia keluar dari agama Islam. Tapi ada yang tidak. Secara umum bahwa kaum muslimin ini karena kebodohan, ketidaktahuan. Tapi ada orang-orang yang dia tahu Quran, dia tahu sunnah, dia belajar di luar negeri, belajar bertahun-tahun, tapi dia mengejek sunnah, itu bisa kafir. Bisa kafir dia. Kalau dia sudah tahu disampaikan hujah,
tetap demikian, ya kafir, dia keluar dari agama ini. Karena dia sudah tahu. Mengejek tentang jenggot, orang berjenggot dikatakan goblok dan yang lainnya. Itu bisa kafir, keluar dari agama. Itu dibagi oleh para ulama. Bahwa ejekan ini banyak Allah sebut dalam Al-Quran. Setiap Rasul itu mesti diejek oleh orang kafir. Diejek oleh orang-orang munafik. Kemudian diikuti oleh orang-orang awam. Nah, kita dalam bermuamalah dengan orang-orang seperti ini, ya kita harus sabar. Dan kita jangan menghukumi, jangan menghukumi. Yang menghukumi ini ulama. Kita ini doa, bukan qudhah. Kita ini mengajak orang, bukan hakim kita menghukumi orang. Dalam kondisi seperti itu, ya tetap aja kita laksanakan sunnah. Tadi pertanyaan dari ibu, suaminya diejek, ya sabar aja. Itu sunnatullah demikian. Orang yang melaksanakan sunnah masih diejek, masih dicela, masih difitnah. Kita sabar. Dan kita ajak dengan cara yang baik kepada mereka agar mereka kembali. Atau kasih buku. Kan banyak buku-buku tentang Islam ya, yang bisa kita berikan. Yang sudah diajarkan Quran Sunnah pahami salaf, antum berikan supaya dia mau baca. Dan juga kita di samping memberikan buku, kita doakan dia agar Allah memberikan hidayah. Ini perlu kesabaran. Jadi jangan kemudian kita marah atau kemudian kita putus asa, jangan. Itu sunnatullah demikian. Dan ayatnya banyak tentang ejekan ini banyak. Saya bawakan baru separuh aja, baru 2 ayat. Puluhan ayat ada dalam Al-Quran. Setiap Rasul yang datang mesti diejek. Karena itu agamanya mereka. Karena mereka nggak mampu untuk membantah dalil, nggak mampu. Membantah dalil Quran Sunnah mereka nggak mampu. Membantahnya bagaimana? Ya mengejek, mencela, memberikan gelaran. Sama seperti mereka berikan gelaran kepada kita, Wahabi, ekstrim, radikal. Karena memang nggak mampu untuk membantah dalil yang dibawakan. Bagaimana menjauhkan orang dari sunnah? Ya dengan ejekan itu, dengan gelaran itu, dengan lakop itu. Nabi kan diberikan gelar juga oleh mereka. Diberikan gelaran apa? Majnun, orang gila. Kemudian juga syair, penyair dan yang lainnya. Tapi tetap aja kita berjalan dari dakwah ini karena Allah pasti akan menolong dakwah ini, pasti. Kita harus yakin. Nggak mungkin kita selamanya akan diejek, difitnah terus, nggak ada jalan keluar, nggak mungkin, nggak mungkin. Kita harus husnudzon kepada Allah. Agama ini pasti akan diberikan kejayaan. Pasti akan diberikan oleh Allah kemenangan agama ini. Dan ayatnya banyak dalam Al-Quran. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Tetap Allah akan angkat agama ini, akan ditunjukkan di atas seluruh agama, meskipun orang musyrik enggak menyukai. Cuma kita perlu sabar, itu harus ingat itu. Belajar terus, kemudian sabar, kasih buku-buku, doakan mereka. Tapi muamalah dengan masyarakat tetap, meskipun mereka mencela kita. Ketemu dengan mereka, kita salam, ucapkan salam, dia sakit kita jenguk, tetap kita lakukan. Nanti insya Allah akan berkurang itu. Karena dengan akhlak yang mulia, insya Allah mereka juga akan reda dengan celaannya. Akan tahu bahwa kita ini benar ajaran kita. Makanya kita tetap istiqomah di atas manhaj yang hak ini. Doa kepada Allah agar kita diberikan kekuatan. Karena kadang-kadang juga kita akan melepas ini sunnah ini karena banyak celaan, ejekan, nggak sanggup kita. Kenapa harus kita nggak sanggup? Ejekan manusia, celaan manusia, fitnah manusia tidak akan membahayakan kita. Tapi dengan kita meninggalkan sunnah, akan turun azab Allah kepada kita. Jangan kita jadikan fitnah manusia seperti azab Allah. Fitnah manusia ringan, tapi azab Allah sangat pedih. Kita hadapi fitnah itu dengan terus berpegang pada Quran dan Sunnah al-Fahmi salaf ini. Insya Allah jelas Bu ya. Yang lain silakan.